Di zaman ketika para dewa saling membunuh demi kekuasaan, ada satu nama yang ditakuti bahkan oleh keabadian itu sendiri. Aegir, dewa pedang, tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Namun, bahkan dewa pun bisa jatuh. Kematian seharusnya menjadi akhir. Tapi bagi Aegir, itu hanyalah permulaan. Jiwanya terbangun kembali dalam tubuh seorang anak lemah yang hidupnya hanya dipenuhi hinaan dan cemoohan. Mereka melihatnya sebagai yang terendah. Namun mereka lupa satu hal. Pedang tidak pernah melupakan tuannya. Dan ketika ia kembali mengayun, dunia mulai gemetar. Dunia mungkin telah melupakan namanya. Namun, tidak semua makhluk memilih untuk lupa. Saat pedang itu kembali terhunus, gema dari masa lalu pun menyebar ke seluruh lapisan dunia. Ren hanyalah seorang murid lemah di mata manusia. Namun di dalam tubuh rapuh itu bersemayam jiwa yang pernah mengguncang para dewa. Dan mereka yang masih mengingat ketakutan itu akhirnya datang menjemputnya. Ksatria bayangan, pemburu para dewa yang jatuh. Bukan untuk menguji kekuatan, melainkan memastikan kebangkitan itu berhenti di sini. Namun satu hal tidak pernah berubah. Pedang mengenali niat. Tubuh Ren mungkin goyah, namun insting Aegir tidak pernah mati. Setiap langkah, setiap tebasan adalah ingatan yang kembali menyatu. Dan ketika teknik lama itu terbangun, arus pertempuran pun berbalik. Kebenaran akhirnya terucap. Para dewa masih mencarinya. Apa yang Ren hadapi bukan lagi sekedar duel. Ini adalah awal dari perburuan. Dan ketika langit mulai bergerak, takdir yang pernah ia tolak perlahan menutup jalannya kembali. Perang para dewa telah menemukan pintu masuknya. Kekuatan yang terbangun terlalu cepat akan menghancurkan wadahnya sendiri. Ren selamat dari perburuan, namun ia belum siap untuk perang. Ingatan seorang dewa memang mematikan, tetapi tubuh manusia memiliki batas. Untuk bertahan hidup, ia harus belajar melupakan. Melupakan nama yang pernah mengguncang langit. Melupakan kejayaan yang bukan miliknya. Di hadapan guru yang tak memberi belas kasihan, Ren dihancurkan berulang kali. Bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mengosongkannya. Dan saat pedang itu tak lagi digerakkan oleh masa lalu, ia mulai hidup. Namun, dunia tidak menunggu. Langit bergerak. Para dewa bersiap turun tangan. Ren bukan lagi sekadar wadah. Ia adalah pilihan. Dan setiap pilihan mendekatkannya pada perang yang tak bisa dihindari. Perang tidak selalu dimulai oleh para dewa. Kadang, manusialah yang memilih untuk melawannya. Ren melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu, dan untuk pertama kalinya menghadapi dunia apa adanya. Tidak ada keajaiban, tidak ada belas kasihan. Musuh kali ini bukan makhluk langit, melainkan manusia yang telah mempersiapkan diri untuk membunuh dewa. Setiap serangan mereka terukur, setiap kesalahan dibayar mahal. Di medan seperti ini, kekuatan tanpa kendali adalah kelemahan. Ren belajar dengan cara paling kejam, bahwa bertahan hidup berarti beradaptasi. Namun, satu kemenangan tidak mengakhiri perang. Ia hanya membuka mata dunia. Karena sekarang, bukan hanya para dewa yang mengincarnya. Manusia pun telah memilih sisi.
How you know? Tidak semua pertempuran dimenangkan dengan pedang, dan tidak semua kekuatan datang tepat waktu. Ren tiba, namun satu langkah terlalu lambat. Api sudah melahap segalanya. Harapan tinggal abu. Di hadapan kehilangan, bahkan kekuatan dewa pun terasa hampa. Ia mencoba menyelamatkan, memaksa keajaiban terjadi. Namun tubuh manusia memiliki batas, dan tak semua luka bisa disembuhkan. Amarahnya meledak, pedang bergerak tanpa belas kasihan. Musuh tumbang, namun yang hilang tak kembali. Di malam itu, Ren belajar kebenaran paling kejam. Menjadi kuat tidak berarti bisa menyelamatkan semua. Kau tidak bisa menyelamatkan semua. Dan sejak hari itu, pedangnya tidak lagi hanya mencari kemenangan. Ia mencari penebusan. Aku terlambat. Aku tak akan lari lagi. Kehilangan tidak menghentikan dunia. Ia hanya membuatnya bergerak lebih cepat. Saat Ren masih berdiri di atas abu, langit telah mengambil keputusan. Bukan sembunyi-sembunyi, bukan lewat utusan. Para dewa turun sendiri. Kota berubah menjadi medan perang. Manusia berlari. Doa tidak dijawab. Ren mengangkat pedang, Mati seharusnya tetap mati. bukan sebagai dewa, Belum waktunya. tapi sebagai seseorang yang pernah terlambat. Ia bertarung, ia melindungi, Bertahanlah. namun untuk pertama kalinya, ia didorong mundur. Dan saat cahaya turun dari langit, Ren menyadari satu hal. Musuh kali ini bukan pengejar, melainkan hakim. Pedangnya bertabrakan dengan cahaya, dan dunia gemetar. Ini salahku. Namun hasilnya tuh jelas. Ia belum cukup kuat. Aku tidak akan bersembunyi. Perang telah dimulai. Langit memilih perang. Dan untuk pertama kalinya, Ren tidak bertanya bagaimana menang. Ia bertanya, berapa harga yang harus dibayar? Perang tidak selalu dimenangkan oleh yang terkuat. Kadang oleh mereka yang memilih untuk tidak menyerah. Setelah kekalahan, yang tersisa hanyalah keheningan. Namun, di balik keheningan itu, manusia mulai berpikir. Ren mengerti satu hal. Ia bisa mengangkat pedang sendirian dan tetap kalah. Bukan karena lemah, tapi karena perang ini lebih besar dari satu nama. Di ruang gelap dan peta yang retak, lahir keputusan yang mengubah arah dunia. Manusia memilih bersatu, bukan karena yakin menang, melainkan karena takut kehilangan segalanya. Ren tidak berdiri sebagai dewa. Ia berdiri di depan mereka sebagai seseorang yang pernah gagal. Dan mungkin itulah alasan mereka mengikutinya. Karena perang yang akan datang tidak butuh keajaiban. Ia butuh keberanian untuk melawan langit. Tidak ada yang tahu bagaimana perang akan berakhir. Namun semua orang tahu hari ini akan mengubah segalanya. Sekarang! Di bawah langit yang terbelah, manusia memilih untuk tidak berlutut. Bukan karena mereka yakin menang, tapi karena mundur 100 berarti lenyap.
Ren melangkah ke depan bukan sebagai dewa yang kembali, melainkan sebagai seseorang yang belajar dari kehilangan. Pedangnya bertemu cahaya, dan untuk pertama kalinya, langit tidak langsung menang. Darah tumpah, kota runtuh, namun garis pertahanan bertahan. Itu bukan kemenangan, tapi itu cukup. Terima kasih, Kael. Karena hari ini, manusia membuktikan satu hal. Dan itu sudah cukup hari ini. Langit bisa disakiti, dan perang ini baru saja dimulai. Kita bertahan. Perang telah berakhir, namun keheningan yang tertinggal justru lebih berbahaya dari pertempuran itu sendiri. Ren, pahlawan muda dengan kekuatan yang menyelamatkan ribuan nyawa, kini berjalan di antara tatapan takut, bukan pujian. Kekuatan yang berbahaya. Di aula kemenangan, kata-kata berubah menjadi senjata. Pujian bercampur kecurigaan, dan seorang pemimpin mulai menanam benih keraguan. Di balik lorong gelap, kesepakatan sunyi terjadi, bukan demi keselamatan manusia, melainkan demi kendali atas kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Sementara itu, Ren memikul luka yang tak terlihat. Dan di atas langit, para dewa mengamati, tersenyum saat manusia mulai melampaui batas yang ditentukan. Itu berbahaya. Dunia belum siap memilih antara pahlawan atau ancaman. Namun satu hal pasti, pengkhianatan telah dimulai. Tapi aku tak akan mundur. Tidak semua pengkhianatan datang dengan teriakan. Sebagian datang saat semua orang tertidur. Di kota yang pernah diselamatkan, lahir ketakutan yang lebih kejam dari perang. Mereka tidak menyerang Ren karena ia salah. Mereka menyerangnya Tiga karena ia terlalu kuat. Dunia takut padamu. Saat pedang tak cukup untuk menjatuhkannya, rantai dan kebohongan dipilih. Kael mengerti bahwa malam ini tidak ada kemenangan, hanya pilihan. Ia berdiri di depan Ren, Jadilah manusia. bukan sebagai komandan, melainkan sebagai manusia. Dan ketika tubuhnya runtuh, sebuah era ikut mati bersamanya. Kota memilih ketakutan. Langit tersenyum. Dan Ren akhirnya belajar Aku salah. bahwa menyelamatkan dunia tidak selalu membuatmu dicintai. Ketika seorang pahlawan pergi tanpa perlawanan, dunia mengira ia telah kalah. Kota tetap berdiri, lonceng tetap berbunyi, namun satu nama dibiarkan hilang demi ketenangan palsu. Di luar tembok, kekuatan tidak lagi berbentuk cahaya, melainkan beban yang harus diterima sendirian. Manusia mulai melawan dengan cara mereka sendiri, lewat janji, lewat ketakutan, dan lewat dewa yang mereka panggil perlahan. Langit pun membisikkan jalan yang mudah, menawarkan tahta, menawarkan keselamatan yang dibayar dengan kepatuhan. Namun jiwa yang pernah runtuh belajar memilih ulang. Bukan untuk kembali menjadi legenda, tetapi untuk menjadi dirinya sendiri. Dan saat langkah itu diambil lagi, dunia tak sadar, pengasingan telah berakhir, dan kelahiran kembali baru saja dimulai. Pada akhirnya, langit tidak runtuh karena perang, tetapi karena keyakinan manusia sendiri.
Mereka berlutut bukan karena iman, melainkan karena takut memilih jalan yang sunyi. Dewa turun menawarkan keabadian, tahta, dan keselamatan yang tak perlu dipertanyakan. Dan banyak yang menerimanya tanpa bertanya apa yang harus dikorbankan. Seorang pahlawan datang tanpa panggilan, tanpa doa, tanpa janji kemenangan. Ia menolak cahaya bukan karena lemah, tetapi karena ia telah belajar hidup tanpa perlu diselamatkan. Kemenangan itu tidak dirayakan, sebab yang runtuh bukan musuh, melainkan ketergantungan. Dan ketika langit kembali sunyi, dunia menyadari satu hal: tidak semua harapan datang dari dewa. Beberapa lahir dari manusia yang berani memilih dirinya sendiri.